Ada itu Pak Rani. Udah masuk dia. Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Radatul Mardia, Rizky Azmi, saya sendiri Nurjana, Nur Hafijah, Rofiko, dan Muhammad Afif Fauji akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sarana Berpikir Ilmiah, Bahasa, Matematika, dan Statistika. Nah, untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh saudari kami, Kak Raudatul Mardia. Kepada Kak Raudatun, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pembahasan yang pertama yaitu statistika, yang kedua logika, dan yang ketiga peran logika. Adapun yang pertama itu statistika. Pengertian statistika berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia dengan kata state yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik itu diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data yang baik itu berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaannya yang besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik itu hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif. Nah, adapun metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dalam rangka yang pertama, pengumpulan data angka, yang kedua itu penyusunan atau pengaturan data angka, yang ketiga penyajian atau penggambaran atau pelukisan data angka, yang keempat penganalisaan terhadap data angka, yang kelima penarikan kesimpulan atau conclusion, yang keenam pembuatan perkiraan atau estimation, yang ketujuh penyusunan ramalan atau prediction secara ilmiah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri kedua akan dilanjutkan oleh saudara kami Rizky Azmi. Kepada saudara Rizky Azmi, kami persilahkan. Screen-nya nggak nampak. Coba digeser-geser. Nampak nggak screen-nya? Nampak kok. Nampak. Eki nggak nampak. Nggak nampak, bentar ya. Nggak nampak screen-nya. Oke, saya akan membacakan pada poin B, statistik dan cara berpikir induktif. Nah, semua pernyataan ilmiah ialah bersifat faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji dengan baik dengan jalan mempergunakan panca indera kita, maupun dengan mempergunakan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Nah, penarikan kesimpulan tidak sama dan tidak boleh dicampur adukan. Logika deduktif berpaling kepada matematika sebagai sarana penalaran penarikan kesimpulan. Sedangkan
Sedangkan logika induktif berpaling kepada statistik. Statistik merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Baik, pada poin C akan dilanjutkan oleh teman kita Nurjana. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pemateri kedua, yaitu peranan statistika. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Metode keilmuan sejauh apa yang menyangkut metode, bicara statistika dan pembangunan sangat relevan melalui angka statistika, kita bisa lihat keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, sangatlah pantas bila kita mau menghargai kinerja para statistikawan. Di bidang pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, angka statistika punya andil dalam menciptakan keberhasilan dalam berbagai program pembangunan, seperti halnya dalam program pengentasan kemiskinan dan program peningkatan kesempatan kerja. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat, saudari kami Nur Hapijah. Kepada Nur Hapijah kami persilahkan. Baik, karena saudari Nur, udah. Oke, Nur Hapijah dilanjutkan. Kepada saudari Nur Hapijah. Baik, selanjutnya mengenai logika. Pengertian logika secara etimologi, kata logika dalam bahasa Indonesia dipungut dari bahasa Belanda yang mulanya berasal dari bahasa Yunani dengan kata sifat logik yang berkaitan dengan kata logos dengan makna kata atau pikiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa logika atau mantik adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari pikiran sehingga orang yang mempelajarinya itu dapat berpikir dan berbahasa dengan baik dan berbahasa secara benar. Dalam artian luas, logika adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Next. Adapun aturan cara berpikir yang benar, kondisi adalah hal-hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud, dapat terlaksana. Untuk berpikir baik, benar, logis, dialektis, juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk berpikir yang baik, sebab sikap ini senantiasa menggerakkan si pemikir untuk mencari, mengusut. Yang kedua, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan. Kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Yang ketiga, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda katakan, pikirkan, diungkapkan ke dalam kata-kata. Yang keempat, buatlah distingsi atau pembedaan dan pembagian klarifikasi yang semestinya. Yang kelima, cintailah definisi yang tepat, penggunaan bahasa secara ungkapan sesuatu kemungkinan tidak ditangkap sebagaimana
yang diungkapkan atau yang dimaksud. Yang keenam, ketahuilah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini dan begitu. Yang ketujuh, ketahuilah kesalahan-kesalahan dengan segala upaya dan tenaga. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Hapijah. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kami, Ropiko. Kepada saudari Ropiko, kami persilahkan. Baik, selanjutnya, menurut Irving, yang dimaksud dengan logika ialah suatu studi sistematis mengenai metode dan dasar-dasar yang digunakan untuk memberi perbedaan antara pendapat yang benar dan pendapat yang keliru. Menurut Popkin dan Storr, logika deduktif adalah hubungan dengan usaha untuk menetapkan suatu pendapat yang tidak diragukan. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme. Silogisme disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Ketetapan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga hal, yaitu kebenaran premis mayor dan premis minor, serta keabsahan pengambilan kesimpulan. Sekiranya salah satu unsur tersebut persyaratan tidak memenuhi, maka kesimpulan yang ditarik akan salah, maka logika induktif tidak ada. Lanjut. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang yang khas dan terbatas. Dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Ropiko. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami Muhammad Apep Fauzi Hasibuan. Kepada saudara Muhammad Apep, kami persilahkan. Selanjutnya peran logika. Yang pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipergunakan dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pelajaran logika menambah daya pikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Dan yang ketiga, logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan authority. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Apep. Baiklah teman-teman, karena hasil diskusi kami telah selesai kami bacakan, maka kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum moderator, saya ingin bertanya. Yang mana saya Siti Rahmi Rambe, saya berasal dari kelompok 2. Di dalam materi Anda kan ada peranan logika dan ada 3 poin. Di sini saya akan bertanya tentang poin kedua, yang mana katanya menambah daya pikir abstrak pelajar dan melatih mengembangkan daya pemikiran dan disiplin. Berikan penjelasan yang mudah dan berikan contohnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Rahmi Rambe untuk pertanyaannya. Maka kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilahkan. Baik, telah muncul di kolom komentar pertanyaan dari saudari kita Elis Citra Purnama Purba. Yang pertanyaannya, tentukan statistika
tentukan statistika mempunyai peranan dalam penelitian. Apa yang dapat diberikan statistika dalam melakukan penelitian? Nah, terima kasih kepada Saudari Elis atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami persilahkan kepada teman-teman sekalian. Kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, kami akan coba menjawab pertanyaan dari saudari-saudari kami sekalian. Yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Rahmi Rambe yang akan dibacakan oleh saudara kami Reski Azmi. Kepada Reski Azmi, kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Rahmi Rambe dengan pertanyaannya, katanya di peranan logika yang kedua, menambah daya pikir abstrak, pelajaran dan melatih mengembangkan daya pemikiran, serta disiplinnya. Berikan penjelasan yang mudah dipahami dan diberikan contoh. Oke, langsung kita masukkan ke penjelasan dan contohnya. Mengembangkan imajinasi dan kreativitas si kecil sangat penting bagi proses tumbuh kembangnya. Selain penting, si kecil ini akan jadi lebih kreatif dalam mencari penyelesaian masalah. Imajinasi yang baik juga bisa membantu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Kebanyakan anak berpikir secara konkret, sehingga kemampuan berpikir abstrak perlu diasah sehingga anak bisa menjadi lebih kritis, serta bisa berpikir lebih mendalam. Nah, contoh perbedaan berpikir konkret dan abstrak pada anak balita adalah seperti ini. Anak yang berpikir konkret akan menganggap selama dia berada di luar kamar, berarti waktu tidur dia tidak akan tiba. Sedangkan anak yang mempunyai pemimpin berpikir abstrak yang baik akan tetap menghubungkan bahwa waktu tidur tidak selamanya di kamar. Itu yang dapat saya jelaskan mengenai contoh dan penjelasan dari pertanyaan Saudari Siti Rahmi Rambe. Baik, kepada Saudari Siti Rahmi Rambe, apakah dapat dipahami atas jawabannya? Terima kasih kepada Reski Azmi dan kelompok 4. Jawabannya saya terima dan dapat saya pahami. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Siti Rahmi Rambe. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Elis Citra Purnama Purba yang akan dijawab oleh saudari kami Nur Hapijah. Kepada Nur Hapijah, kami persilahkan. Maaf, untuk dari Saudari Elis Citra akan dijawab oleh saudari kami, Kak Raudatun. Kepada Kak Raudatun kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elis Citra Purnama Purba dari kelompok 3, di mana pertanyaannya, peranan apa yang dapat diberikan statistik dalam melakukan penelitian? Jadi peranan yang diberikan statistik itu sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Nah, dengan demikian jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Seperti alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Yang kedua tuh sebagai teknik-teknik untuk menyajikan data, sehingga data lebih komunikatif. Teknik-teknik penyajian data ini seperti tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram. Yang ketiga itu sebagai alat untuk analisis data, seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan,
Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain itu seperti korelasi, regresi, t-test, ANOVA, dan lain-lain. Bagaimana Saudari Elis? Bagaimana Saudari Elis? Dia udah dicantumkan di komentar. Baik, dapat dipahami. Terima kasih makalah. Terima kasih Elis. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Darmawan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Di mana pertanyaannya, coba jelaskan cara berpikir induktif apakah sama dengan cara logika deduktif dalam memahami tentang sifat manusia, baik dalam pandangan sains dan teknologi, serta berikan masing-masing satu contoh dari cara berpikir induktif dan logika deduktif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rahmat Darmawan. Baiklah, untuk pertanyaan Saudara Rahmat akan dijawab oleh saudari kami Nur Hafijah. Kepada Nur Hafijah kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat. Jelaskan cara berpikir induktif, apakah sama dengan cara Jelaskan cara berpikir induktif, apakah sama dengan cara logika deduktif? Jawabannya berbeda, karena berpikir induktif itu bersifat umum, sedangkan logika deduktif itu bersifat spesifik khusus atau individu. Nah, logika induktif itu sendiri ialah suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat spesifik untuk menentukan konklusi yang bersifat umum. Contohnya gini, bukti pertama, mobil dapat bergerak karena adanya mesin. Yang kedua, motor dapat bergerak karena adanya mesin. Konklusi dari keduanya itu, semua kendaraan dapat bergerak karena adanya mesin. Sedangkan logika deduktif itu ialah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum buat menjadi konklusi ruang lingkupnya bersifat spesifik atau individu. Contohnya, semua siswa kelas 4 SD wajib mengikuti pelajaran matematika. Kedua, Rahmat adalah siswa kelas 4 SD. Jadi konklusi dari keduanya ialah Rahmat wajib mengikuti jam pelajaran matematika. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Hafijah. Kepada Saudara Rahmat Darmawan, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Saudari Nur Hafijah karena jawabannya dapat saya terima dan saya pahami. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman. Maka kami tutup sesi tanya jawab. Maka berakhirlah hasil presentasi kami pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, kepada Allah kami minta ampun. Semoga ilmu yang kita dapat berkah. Amin. Kami dari kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah.